Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Nida Fauzia dengan NIM 2402095020057 dari kelas PTIKG. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada kondisi diagram state, yang kedua operasi yang ada pada manajemen proses, dan yang ketiga ada algoritma yang ada pada manajemen proses. Nah, yang pertama ada diagram state. Diagram state atau state diagram adalah representasi grafis dari perubahan keadaan atau state suatu sistem atau objek berdasarkan event yang terjadi. Diagram ini banyak digunakan dalam pemodelan finite state machine (FSM) dalam sistem komputer, rekayasa perangkat lunak, dan otomasi. Nah, di diagram state ini dalam pendekatan berorientasi objek, state machine diagram digambar untuk suatu kelas untuk menunjukkan perilaku seumur hidup dari suatu objek. Kemudian state machine versi state atau keadaan yang berhubungan oleh transisi atau peralihan. Kemudian setiap state atau keadaan memodelkan periode waktu selama kehidupan suatu objek di mana ia memenuhi kondisi tertentu. Kemudian ini ada elemen-elemen diagram state. Yang pertama ada state. Bentuknya berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat, memiliki nama yang menandai state atau keadaan dalam suatu objek. Yang kedua ada initial state, yaitu mewakili titik di mana suatu objek mula ada. Yang ketiga ada final state, mewakili penyelesaian atau aktivitas berhenti. Yang keempat ada event, yaitu kejadian yang memicu perubahan dalam suatu state. Dan yang terakhir ada final state, yaitu menunjukkan konteks state. Nah, ini ada contoh diagram state. Kemudian yang kedua, operasi yang ada pada manajemen proses. Sistem operasi memiliki peran penting dalam manajemen proses untuk memastikan bahwa berbagai proses berjalan dengan efisien, terjadwal dengan baik, dan tidak saling mengganggu. Manajemen proses dalam sistem operasi melibatkan berbagai tugas seperti pembuatan, penjadwalan, eksekusi, sinkronisasi, dan terminasi proses. Kemudian operasi dalam manajemen proses, yang pertama penciptaan proses, yaitu melibatkan penamaan proses, menyisipkan proses ke dalam tabel proses, menentukan prioritas awal, menciptakan proses control block, dan mengalokasikan sumber daya awal. Yang kedua, penghancuran proses, yaitu menghapus proses dari sistem setelah selesai dieksekusi, termasuk membebaskan semua sumber daya yang dialokasikan. Kemudian yang ketiga, penundaan proses, yaitu menangguhkan eksekusi proses untuk sementara waktu, biasanya untuk memberikan kesempatan kepada proses lain untuk dieksekusi. Kemudian yang keempat, pelanjutan proses, yaitu melanjutkan eksekusi proses yang sebelumnya ditunda. Kemudian yang kelima, memblokir proses, yaitu menghentikan sementara eksekusi proses karena menunggu suatu kejadian atau sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ada komunikasi antar proses, yaitu memungkinkan proses untuk berkomunikasi satu sama lain agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam lingkungan multitasking. Kemudian yang ketiga ada algoritma manajemen proses. Dalam manajemen proses, sistem operasi menggunakan berbagai algoritma untuk mengelola eksekusi proses agar berjalan secara optimal. Algoritma ini berperan dalam penjadwalan proses, sinkronisasi, komunikasi antar proses, dan penanganan deadlock. Kemudian algoritma yang ada pada manajemen proses. Yang pertama ada algoritma penjadwalan proses, yaitu penjadwalan proses adalah mekanisme untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU berdasarkan aturan tertentu. Nah, ada dua macam pada algoritma penjadwalan proses ini. Yang pertama ada algoritma penjadwalan non-primitif, yaitu proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan sampai selesai. Yang kedua ada algoritma penjadwalan primitif, yaitu proses yang dihentikan oleh sistem jika ada proses lain yang lebih prioritas. Yang kedua
ada algoritma sinkronisasi proses, yaitu digunakan untuk mencegah race condition saat beberapa proses mengakses sumber daya yang sama. Contohnya ada semafor, yaitu variabel integer yang mengontrol akses ke sumber daya bersama. Kemudian ada mutex atau mutual exclusion, yaitu mekanisme untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang bisa mengakses sumber daya pada satu waktu. Dan ketiga ada monitor, yaitu struktur data tingkat tinggi yang mengatur sinkronisasi otomatis, biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java. Kemudian yang ketiga ada algoritma komunikasi antar proses, terbagi menjadi dua juga, yaitu ada message passing dan shared memory. Message passing merupakan proses berkomunikasi dengan mengirim pesan ke sistem operasi. Sistem ini digunakan dalam sistem terdistribusi dan komunikasi jaringan. Yang kedua ada shared memory, yaitu dua atau lebih proses berbagi area memori yang sama untuk bertukar informasi. Dan yang terakhir ada algoritma penanganan deadlock. Deadlock terjadi jika sekelompok proses saling menunggu sumber daya yang dikunci oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Algoritma penanganan deadlock ini terbagi dari atas tiga, ada deadlock prevention atau pencegahan, ada deadlock avoidance atau penghindaran, dan deadlock detection dan recovery. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.